Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak, adik-adik remaja yang sama-sama kita sayangi, bersyukur alhamdulillah kita pada maghrib hari ini kita sempat hadir kembali di masjid yang amat kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu daripada butir-butir kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat berjemaah pada maghrib menjelang isya. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa kita bersama, dengan kehadiran kita pada hari ini, semoga Allah akan memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita pada hari ini agak menyimpang dari judul atau materi kita, karena kita akan pertukaran tahun dari tahun 1443 Hijriah dan kita akan masuk pada tahun 1440 Hijriah. Sebentar lagi, tidak sampai seminggu lagi, kita akan meninggalkan tahun 1443 dan artinya kita akan masuk pada tahun 1444. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sudah menghitung-hitung, sudah mengira-ngira, walaupun perkiraan itu kadang-kadang tepat dan kadang-kadang juga meleset. Artinya Bapak Ibu sekalian, dengan habisnya tahun ini dan berkurangnya jatah umur kita, entah kapan kita dipanggil Allah, kita tidak tahu. Walaupun ada yang depan kita umurnya sudah 70 tahun, belum tentu dulu dia. Jangan-jangan dulu kita yang umur 50 tahun, 40 tahun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita pada malam hari ini akan berbicara masalah hakikat daripada hijrah. Kalau kita bicara masalah hijrah, itu pastilah ingatan kita, pikiran kita itu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Terjadi pada tahun ke-13 daripada kenabian beliau. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, pikiran kita kalau hijrah itu hijrah fisik. Berarti kita harus berangkat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah dari sebuah desa ke desa lain, pindah dari sebuah kota ke kota yang lain. Sedangkan hijrah ini salah satu jaminan oleh Allah kita akan diangkat derajat kita, dan sekaligus kita akan menjadi orang yang menang. Tentu menang di dunia, menang di hari akhir. Di dalam sepotong ayat yang saya bacakan tadi, itu dalam surat At-Taubah ayat 20, apa jaminan Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallahi wa ulaika humul faizun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang wajahadu fi sabilillah, yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalihim,
dengan harta. Tidak punya harta, pusing dengan diri, dengan kemampuan, dengan ilmu, apalagi dengan tenaga, dengan doa kita. Nah, maka kata Allah, orang itulah akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya di hadapan Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan orang itu yang akan meraih keberuntungan dan akan meraih kemenangan. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau kita tidak diangkat oleh Allah, Anda menjadi orang yang beruntung, itu konsepnya 3. Yang pertama beriman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad fisabilillah. Nah, ini kunci. Nah, kita pada hari ini akan bicara masalah hakikat daripada hijrah ini. Ternyata hijrah ini bukan kita harus hijrah fisik. Jadi kita hijrah dari yang tidak baik menuju kebaikan. Dari yang kurang rajin beribadah menuju yang rajin beribadah. Nah, maka kesempatan yang singkat ini kita akan bicara ada 4 yang harus kita hijrahkan ini. Jadi dalam dunia sekarang ini harus 4 yang kita hijrahkan minimal. Apa hijrah yang pertama adalah hijrah mental. Nah, hijrah mental ini yang perlu. Apa hijrah mental itu? Hijrah nafsu. Jadi nafsu-nafsu yang tidak baik mengajarkan kepada seseorang yang tidak baik, mengajak orang yang tidak baik, ini segera kita hilangkan. Maka ada istilah sesat dan menyesatkan. Kalau dia sekedar sesat baik, ini gampang. Orang itu sesat, berarti dia sulang sesat. Tapi kalau sudah sesat dan menyesatkan, ini banyak orang ini yang terlibat. Sesat, menyesatkan orang. Ya, jadi dia tidak sendiri, dia tidak banyak kawan. Nah, nafsu-nafsu seperti ini tidaklah wajib kita tinggalkan. Kemana kita tinggalkannya? Minimal kita beransur dengan nafsu amarah. Nah, ini nafsu amarah tadi. Nafsu mengajak orang yang tidak baik, mempengaruhi orang, diajak kawan beribadah, dia bermacam-macam dalilnya, diajak orang ke masjid pergi apa? Kita dunia ini masih lama, hidup masih lama, nanti tua-tua kalau boleh. Ya Allah sepatu. Nah, maka yang model ini kita cepat-cepat kembali. Kemana kita kembali? Kemana kita hijrahnya pindah? Kepada nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini mulai dia cenderung mengintrospeksi diri. Mulai dia mengoreksi diri. Kebilo lagi aku hendak beribadah. Si Anu itu kemarin umur 18 tahun meninggal. Si Anu itu kemarin 24 tahun meninggal. Aku sudah 60 tahun entah kebilo. Kira-kira gitu. Jadi mulai dia mengintrospeksi. Nah, orang ini biasanya kalau dalam kehidupan masyarakat, dia belum akan berbuat baik kepada orang tersebut kecuali orang tersebut sudah berbuat baik. Nah, ini artinya dia menunggu kebaikan orang. Sana kita ibu-ibu bertetangga baru nih, tetangga baru. Tetangga tadi tengok juga, enggak ada tetangga tadi ngasih makanan. Kalau dia enggak, baru dibalas. Kalau belum, dia belum akan memberikan makan. Jadi menunggu dia kebaikan orang baik dibalas dengan kebaikan. Begitu juga sebaliknya kalau orang jahat dibalas dengan kejahatan. Nah, ini orang ini sudah baik, tapi dia belum berhati emas, belum yang diharapkan. Nah, maka nafsu ini hendaklah kita pindahkan kepada nafsu mutmainnah. Nah, ini yang paling. Orang ini tidak perlu nunggu. Nak nunggu kebaikan orang, pokoknya tebarkan dulu kebaikan. Karena kalau kita punya prinsip, siapa yang sudah memberikan kebaikan,
insya Allah kebaikan itu akan kembali. Tetapi tidak pasti. Ada juga kita sudah berbuat baik, justru yang baliknya kejahatan. Maka ada istilah kita dusun dulu. Kalau kita menanam padi, bisa saja tumbuh alang-alang. Tapi kalau kita menanam alang-alang, tidak akan mungkin tumbuh padi. Bukan main falsafah ini. Artinya banyak kita sudah berbuat baik ke saudara-saudara kita. Kita sudah membantu saudara-saudara kita. Tapi setelah dia berhasil, justru dia tidak pernah lagi ingat kepada orang yang telah berbuat, yang telah berjasa kepada dia. Yang lebih parah lagi, kata kita sama melepaskan anjing kejepit, terkikin-kikin ayam kejepit. Kita lepaskan, kita diketuk, kita digigit. Nah, kan itu. Oleh karena itu, kalau kita membantu seseorang, bantulah sekedarnya saja, yang penting ikhlas. Jangan mengharap kita membantu seseorang, orang itu akan berbuat baik, orang tersebut akan membalas jasa, orang tersebut akan menyanjung kita. Kalau harapan kita membantu seseorang itu ingin dipuji, ingin disanjung, ya kalau orang itu pandai memuji. Kalau dia tidak pandai, tidak pernah lagi disebut kita yang telah berjasa dengan dia. Seolah-olah dia hebat, itu bukan jasa dari kita. Dia kecewa gitu. Dengan kecewa tersebut mulai kita berkata, "Oi, saya tersombong deh. Padahal dulu dari kecil aku langsung. Kalau bukan di muka nih, wah, saudara, ini terjadi renang itu. Nah, maka Allah melarang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menghilangkan pahala sedekah kamu, pahala bantuan kamu, pahala pemberian kamu dengan cara apa? Bil manni wal adha. Dengan cara-cara menyebut-nyebut, apalagi menyakiti hati seseorang yang sudah kita beri. Nah, ini kelakuan kita ini ada model ini. Kalau kita sudah membantu seseorang, tidak enak kalau tidak seperti itu. Dan merasa hampa dan tidak ada gunanya, seolah-olah kita tidak dapat apa-apa kalau tidak dipuji orang. Jadi kita memberi sesuatu itu ada yang mau kita, maksudnya ingin pujian dari seseorang. Maka kata Allah, jangan kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut atau menyakiti hati seseorang. Nah, maka orang sudah mempunyai nafsu lawamah tadi pun, tapi kalau sudah punya nafsu mutmainnah, orang yang balas jasa atau tidak bukan urusan, karena ikhlas akan membantu dia lillahi ta'ala. Ini apa itu ibu-ibu sekalian? Orang berbuat jahat tidak akan dibalas dengan kejahatan. Ini teorinya gampang. Karena Bapak-Bapak Ibu sekalian, ternyata kejahatan itu tidak akan mati dengan kejahatan. Ternyata kejahatan itu akan lumpuh dengan kebaikan. Sering saya umpamakan, andai kata kita ada tetangga ini jahat dalam jahatnya, dan berusaha kita senyum, pade, ramah, dia manis. Manis betul-betul. Makanya kan? Tidak ada. Saking kejahatnya ibu-ibu pas musim goreng, dia beli 1 karung goreng, lah habis, isinya dimakan, kulitnya dimasukkan ke karung lagi, sudah itu ditumpahkannya ke pagar rumah kita, sudah bus. Dipanggilnya udah, Mas Eno, nah kepada pembawa jadi aku, dipanggilnya udah, ngurut dado itu tadi. Andai kata ibu, nah besok kau ambil kulit doren di depan apa banyak? Balai Buntar. Balai Buntar. Ya nggak apa-apa, sakit itu hati kita. Kita nak beli dari duit.
Kulitnya kau ambil, nanti kita buang dulu ke tetangga kita, celebo, kata nama sana, kau makan kulitnya dulu kau. Tapi apakah cara kita akan menyelesaikan masalah? Justru akan tumbuh masalah yang lebih besar. Kalau tadi ibu-ibu kulitnya dikasih, besok insya Allah isinya yang sudah dimakan satu malam dikeluarkan itu yang dijual kita. Nah, lemak untuk koyak. Inilah koyak yang dimakan itu. Itu kan artinya akan tumbuh kejahatan orang ini dengan kejahatan kita. Berarti kita sekelas baik, tidak selokal baik. Sekelas tapi tidak selokal kata orang itu. Bagaimana supaya kita bisa melumpuhkan orang itu? Biarlah kita bermodal. Kalau tidak ada ngutang orang, ngutang dengan kawan. Saya ngaku aku minjam duit dulu. Berapa ribu? Tidak sejuta. Sejuta. Lalu aku nak beli gerobak aku buang. Bodoh itu nanti nak beli jogian tu. Belilah kita doreng tadi 2 gerobak. Rentengan untuk membangun tu. Penuh. Suruh anak kita nak beli. Sampai ke rumah nak doh. Mana betul? Kita kasih tetangga kita. Yang mana? Yang ngasih kita kulit kemarin. Malah kemudian kita kabarnya buyan. Kabarnya buyan. Cobalah kelak kita lihat. Ayatnya diantarkanlah oleh Muhammad. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mas Anu, agak malu-malu kan? Kenapa? Kira-kira. Tidak, kami alhamdulillah tadi dapat rezeki. Rezeki apa? Dapat doren, 2 gerobak. Ya, ada habis ke kami besok. Nah ini alhamdulillah kami antarkan dengan kakakku itu seberapa, kami seberapa tadi, kau seberapa, tak banyak masalah, banyak ya gerobak-gerobaknya ambil dalam kamar. Bukan lagi demikian, gerobak-gerobaknya ambil. Aku rasa ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau kita punya tetangga seperti ini, kita lakukan seperti itu, dia masih jahat. Itu perlu ditanyakan. Ini manusianya, ada gambarannya baik. Akhirnya gitu kan. Tapi kalau dia masih manusia seperti kita, dia pasti akan lumpuh dengan kebaikannya. Insya Allah satu malam itu dia akan tidur. Nak manunya kita nak. Ngapa mak? Kita kemarin buang kulit doren di depan di pagar dia. Dia tahu-tahu dibalas dengan doren serupa. Gerobak-gerobaknya tunjuk kalau kita. Malu kita nak. Besok 3 hari, 4 hari orang itu akan menjadi orang hebat. Dia akan ramah tamah, akan baik kepada kita. Kalau dia manusia. Tapi kalau dia bukan manusia, berarti kerangkanya dia manusia. Yakin itu ini. Tapi teorinya ini gampang, pelaksanaannya sulit. Nah, oleh karena itu pernah kita menceritakan tentang kisah Rasulullah ingin dibunuh dan dintai di tempat yang rame. Loh, kalau masih ada yang nolong anak ini, pas di tepi, nah ini mati kau Muhammad. Pas pedang dicabut, kira-kira 1 meter lagi mau ditebas ke leher Nabi Muhammad, malaikat Jibril sampai Muhammad. Coba kau nengok ke belakang. Ada orang yang bunuh kau. Pasti Rasulullah, kau milik pedang panjang, seperti kita nak potong sapi. Lebih panjang lagi. Apa kata lanang itu? Kata Rasul Muhammad, ini pedang. Tahu aku kata. Aku nanya ke kau, andai kata pedang ini aku tepaskan ke lehermu di tempat yang sepi, yang sunyi, tidak ada satupun manusia di sini. Kira-kira Muhammad siapa yang bisa membantu? Beliau menjawab, Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang akan membantuku, kepada Allah tempat aku bergantung, tidak ada tempat lain. Ternyata ibu-ibu dengan bapak-bapak dengan kalimat ini terpengaruh besar terhadap jiwa dan suhu pada waktu itu, sehingga beliau gemetar dari ujung rambut sampai ujung kuku, ibu
tiba-tiba pedang yang dipegang beliau lepas tanpa disadari. Tahu lepas. Waktu lepas aneh pedang ini jalan luar pelus. Pedang berjalan. Kemana dia berjalan? Menuju Rasulullah. Datang Rasulullah dengan yakin, beliau ambil gagangnya, bulunya kata Rasulullah. Beliau ambil gagangnya, trek, dia angkat. Rasul, lihat, kini pedang sudah di tangan. Andai kata pedang ini aku tepaskan ke lehermu, di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada satupun manusia, aku nak nanya ke kau Rasul, andai kata pedang ini aku tepaskan ke lehermu, siapa yang pacak membantu? Apa kata beliau? Wahai Muhammad, tidak ada satupun yang bisa membantuku kecuali engkau dapat memaafkan aku dengan tulus dan ikhlas. Bagaimana reaksi Rasulullah pada waktu itu? Apa beliau balas dendam? Ternyata beliau lepaskan pedang, beliau peluk Rasul. Bersahadat Rasul di dalam pelukan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi coba kalau Muhammad dulu beliau tertaklil, apa menyelesaikan masalah? Justru akan timbul masalah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, kita dengan akhirnya tahun ini masuk pada tahun 1444 Hijriah, nafsu-nafsu yang kurang baik itu mari kita pindahkan kepada tingkat yang tertinggi menjadi nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang sudah mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepadaku dengan hati yang puas dan sangat beredoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, silakan kamu masuk ke dalam surga. Baru satu yang kita hijrahkan tanpa pindah tempat. Tidak perlu kita pindah dari Timur Indah ke Pegadaian, tapi cukup kita menghijrahkan nafsu, maka Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuk kamu kepada kelompok golongan hamba-hamba-Ku yang beriman, sekaligus wadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam surga. Jalan mana nak? Min ayyi abawabil jannati sini. Jangan pintu-pintu mana-mana. Kalau ada ventilasi itu, ada ventilasi boleh. Kalau ada latap, jalan latap, masuklah dalam surga. Ini ya. Nah ini bapak-bapak hijrah nafsu. Kemudian apa yang kedua? Yang harus kita hijrahkan adalah hijrah kultural, hijrah dari keterbelakangan menuju ilmu pengetahuan. Cara kita, mari kita senantiasa menuntut ilmu, baik secara formal maupun non formal. Karena menuntut ilmu tidak wajib hanya 6 tahun. Menuntut ilmu tidak hanya wajib 9 tahun. Menuntut ilmu itu dalam Islam long life education, pendidikan seumur hidup dari buayan sampai ke liang kubur. Selalu kita belajar. Oh ya pula tua, jangan kalau prinsip itu. Mari kita belajar. Yang kemarin belum baca Al-Quran, kita belajar lagi. Harus kuliah apa? Tidak perlu. Jadilah kita kuliah di majlis taklim. Kenapa kalau kita nak kuliah lagi, mungkin kita tidak terima lagi. Mau lagi bapak-bapak, ibu-ibu lah umur 70 tahun. Kalau tidak terima lagi, apalah bagian nak baru nama SMA. Ternyata belajar tidak harus di bangku sekolah. Apalagi kita Bapak Ibu sekalian seperti di masjid kita ini sudah difasilitasi oleh pengurus bahwa kita selalu ada kajian-kajian minimal satu minggu sekali. 1 minggu sekali. Alhamdulillah. Itu yang ngisi-ngisi ini Bapak hebat kalau. Seminggu 2 kali. Nah, ada yang masih
yang aku ceritakan malam ini pasti ada yang masuk walaupun sedikit. Walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pasti ada bekasnya itu. Nyepayani mantul. Tidak masuk lagi. Kata ibu, ya datanglah kita ya. Walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kata ibu yang satu masih mendekau, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau kemudian mantul, tidak ada masuk. Ada kedengaran karena tidak, bukan Ustaz Manulah, tidak tahu. Ya kita tahu, ibu. Ya, kita tahu sama hafal. Oh, hafal ini tidak usah. Oh ya, hasilnya ini kemarin itu kita masih emosi begini. Oh, hasilnya jangan lagi. Kalau ada tetangga yang kurang jahat, yang jahat, janganlah dibalas dengan kejahatan. Kata ibu, balas dengan kebaikan. Kita merasakan semua hidup dunia ini tidak akan lama. Kira kita. Mulai ibu marah-marah seperti itu kan? Nah ini. Dan karena itu kita senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. Ya tentu ilmu di sini bukan ilmu agama. Silakan kita tuntut ilmu di bidang kita masing-masing. Tapi ilmu agama ini artikan ilmu khusus sapo baik. Dia nak petani ilmu agama harus pelajari. Maka kita sebagai guru ilmu agama harus pelajari. Kita sebagai pedagang ilmu agama harus pelajari. Kena ada kalau ya pedagang ada tuntunan dari agama, petani ada tuntunannya. Kita sebagai pendidik ada tuntunannya. Nah, jadi artinya kita tuntut ilmu kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, ini jadi caranya ibu-ibu sekalian, jangan kita bermalas-malasan untuk menghadiri majlis-majlis taklim seperti ini. Yakin dan percaya ibu-ibu. Andai kata itu 1 tahun atau 2 tahun. Kalau 1 bulan itu aja 1 kali, 1 tahun berarti 12 kali. Apalagi kita kajian, kita berurut mulai dari bersuci sampai masalah perkawinan, masalah puasa, masalah haji. Saya kan nggak dengarkan. Jangan ya ibu. Kita tidak di bangku sekolah bisa mengalahkan anak-anak kita yang tamatan sarjana. Akulah sarjana itu. Tapi ibu-ibu tiap minggu melakukan pengajian. Banyak ibu-ibu punya ilmu. Yakinlah dan percaya. Karena ilmu kita di bangku sekolah itu banyak kita ngejar nilai. Habis nilai, ilmu nilai. Ada kan? Kalau kita tidak mengejar nilai. Kita betul-betul ilmu mendapatkan ilmu. Saya katakan mendapat ilmu itu sudah saya sampaikan, tidak baca. Ibu-ibu ilmu itu kita tidak pernah mendengar, melalui mendengar, melalui melihat, melalui membaca. Gak bisa kita hilang dalam baca tidak pernah, dengar tidak pernah, lihat tidak pernah, dapat ilmu di mana? Ya Nabi Pak lain. Kita bukan Nabi. Kalau Nabi itu dia dibimbing oleh Allah. Gurunya Allah langsung. Dia tidak perlu sekolah, tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi. Jangan perlu kita niru. Kenapa kalau kita sekolah mengikut sunnah Rasul? Rasul kan tidak sekolah. Kenapa kalau kita sekolah tinggi-tingginya? Berarti melanggar sunnah Rasul. Padeh puluh. Nah, itu kacau. Nah, jadi yang tidak sekolah, yang tidak pandai baca dan tulis itu memang khusus untuk Rasulullah. Nah, sedang kita itu diwajibkan, Rasulullah sendiri mewajibkan untuk menuntut ilmu. Dan Allah sendiri mengatakan menuntut ilmu. Akan itu. Dan akan diangkat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat orang berilmu dan orang beriman dengan beberapa. Kemudian yang selanjutnya sekalian yang harus kita hijrahkan itu adalah hijrah sosial. Hijrah dari masyarakat yang berpecah belah menuju masyarakat yang bersatuan. Baik itu urusan dunia, urusan keagamaan. Kalau ada perbedaan, jangan kita sering menyalahkan seseorang tanpa memberikan jalan keluar yang benar. Nah, itu.
Nah kita ini masih terdengar dengan kita kan, masih terdengar. Ada cara beribadah agak sedikit. Nah mulai kita, itu tidak sah. Akhirnya kita haram hukumnya, bid'ah. Kan itu. Nah, sebab kita ini banyak beberapa ada tradisi di masyarakat kita. Tradisi itu pasti tidak ada pada zaman Rasul. Nah sering orang katakan semua ada bid'ah. Sama ini Ustaz, saya ada buku menyingkat tentang bid'ah ini setebal ini gitu. Pening kepala pembacanya. Pusing, bid'ah. Termasuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu bapak-bapak mengumumkan orang meninggal melalui ini bid'ah. Pakai beduk bid'ah. Lagi pakai mic bid'ah. Nah sama Rasul itu tidak ada bukan bid'ah. Nah coba aja mana azan naik puncak masjid itu. Ya tukang azan itu naik ke atas menara sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa bid'ah yang kita lakukan selama ini? Inilah yang diajarkan Rasul. Sekali selamat, 2 kali selamat, 3 kali insya Allah ditembak kawan dengan 80. Dan kenapa? Nah kan yang model-model ini apalagi berbeda ibadah sedikit. Nah waktu sujud ada yang duluan tangan lah menjadi masalah. Kata yang duluan lutut salah yang duluan tangan. Yang benar duluan lutut. Kalau yang duluan lutut salah yang duluan tangan. Macam-macam. Kalau yang duluan tangan salah yang duluan lutut. Silakan ada kan yang duluan lutut bagus, atau pernah dilakukan Rasulullah. Yang duluan tangan, atau yang Rasulullah. Yang tidak pernah dilakukan Rasulullah duluan muka. Ada itu langsung Allahu Akbar, lutut belum, ini belum. Oh, nah itu tidak ada yang Rasulullah mengajarkan seperti itu. Tapi kalau yang duluan, kalau kita masih kuat, duluan lutut, boleh. Dan dalam satu riwayat Rasulullah itu dia masih yang muda-muda, umurnya di bawah 50, dia dulu lutut, masih kuat, berangkat juga seperti itu. Tapi setelah dia mulai umur hampir 60-an tuh, bahkan beliau menurut para sahabat, beliau melakukan dia tangan duluan. Karena kondisinya mungkin untuk lututnya tidak kuat lagi. Nah, jadi bapak-bapak yang tidak kuat pakai lutut ini duluan, boleh duluan tangan. Yang jangan tuh duluan muka. Selepo kata duluan muka. Nah itu kan bahaya. Nah itu yang boleh seperti itu. Nah jadi apalagi kita Bapak Ibu sekalian baru-baru ini berbeda tentang Lebaran. Wah, sakit pala kita DWA nya. Oh, ini benar. Saling nyalakan. Bagi yang puasa hari Sabtu haram. Woi, kenapa? Karena waktu itu adalah hari raya Idul Adha. Dibenci pula yang Lebaran hari Sabtu Minggu. Siapa yang Lebaran hari Sabtu tidak sah, termasuk korbannya batal. Untuk. Ini kacau. Nah, jadi kan. Kenapa yang berkomentar itu sama-sama yang punya ilmu? Dia pakai ilmu kira-kira. Ada pula yang membikarkan. Alat pembikar pemerintah ini. Bikar pemerintah. Kenapa? Bikarnya tidak ada sesuai. Kita dengan Arab itu, itu dah. Dengan Arab itu kan duluan kita siap. Dulu kita kan. Seharusnya kita duluan Lebaran. Ini ngapa orang Arab? Lagi tidak benar lagi negara ini. Oleh itu, coba akal kita. Seharusnya kita duluan 4 jam. Yang normal aja, tapi tidak usah di Kalimantan sana. Indonesia atau Jakarta, Barat apa kan? Barat 4 jam. Jarak kita dengan orang Mekah 4 jam. Ternyata akal-akalan dia menghitung matahari, bukan menghitung bulan. Kali itu yang dihitung matahari.
memang benar. Ada kan? Dia menghitung matahari bukan menghitung bulan. Nah, ini kan? Ya kalau menghitung bulan, kita menentukan Idul Fitri, Idul Adha, kemudian ya puasa, itu kan bulan. Nah, karena kita ini menggunakan dua alat, pertama kita hisab menghitung, kemudian yang kedua kita menggunakan rupiah, nengok. Benar kan? Benar kan? Tidak ada yang salah. Kali itu yang menentukan para ulama yang hebat-hebat, yang hafal Al-Quran 30 juz, yang hafal hadis sekian ribu. Kita sebagai senior, kali itu kan? Bukan ahli, tapi kita ini berantem. Nah ini. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, ngapa Pak berbeda? Ya, ini kalau kita hitung bulan. Nah, seandainya saya mau contoh. Ini dari ibu-ibu kan. Ini bulan ini. Nah, ini bulan nyemuni bulan ini. Nyemunduh, betul-betul. Ini namanya umpuk. Nah, bulan ini dia masih di bawah ini. Di bawah tidur itu masih dia di sini, belum nampak. Nah, kita di Bengkulu atau di Indonesia meruqyah neropong dari sini itu jam 6 pas maghrib. Bulan sabit masih sembunyi di sini. Dengan alat apapun kita teropong dari situ tidak nampak. Tidak nampak. Kemudian jam 7 malam derajat bulan ini sudah mulai naik. Jam 8 naik lagi. Jam 9 naik lagi. Jam 10 bulan sabit sudah besar, sudah nampak. Pas orang Arab merokok, nampak. Nah, jadi wajar orang Arab nampak, kita tidak nampak. Nampak kok orang Arab duluan dia. Nah, kan itu. Kalau kita ngitung apa namanya bulan, nengok bulan, bukan nengok matahari. Kan itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, berdasarkan perhitungan sekian derajat. Tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW belum nyuruh bulan. Nah, silakan dengan pendapat bahwa ini tidak ada yang salah. Berikanlah, silakan sesuai dengan keyakinan kita. Apalagi kita punya ilmunya. Nah, kan itu kan? Aku yakin ini Pak. Aku punya ilmunya, silakan. Tidak ada yang salah. Mau yang Sabtu benar, mau yang Minggu lebaran benar. Yang tidak benar hari Senin. Dengan aku hari Senin bayar kalau itu Pak kacau. Ada yang satu hari aku Senin. Paling akunya paling aku hebat. Nah itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang model-model ini masih ada maksud saya kan itu kan. Yang saling perang bulan kita. Kalau dulu permula-mulaan dulu Bapak Ibu sekalian, oh ini punya anak. Sampai dengan tetangga, oh tidak sepunya. Ini kan. Padahal selisih pendapat ini bukan zaman kita, baik. Ya, kena dulu tidak pernah persisian itu disebarkan penuh alat tidak ada. Nah, kan itu. Kita tidak tahu bahwa Arab itu sudah wukuf apa belum, tidak tahu. Kan? Telepon tidak ada. Tidak tahu kabar. Kalau kini tidak tahu kalau ada mana kamu ini, kamu kok kamu besok. Tidak tahu. Kamu lebaran kini loh besok, tidak tahu kan. Nah, sehingga ini hanya model-model ini maksud kita. Nah, jangan lagi kita, apalagi kita saling menyalahkan, apalagi saling mengharamkan. Nah, itu bahaya. Nah, kita berterus karena itu ada kalau dasarnya. Ya benar kalau tidak ada yang salah. Nah ini itu Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu dari urusan manusia. Nah, insya Allah kalau kita bersatu bertoleransi antara sesama kita, insya Allah tidak ada permasalahan. Nah ini. Silakan ada beribadah sedikit. Karena kita di dalam sholat berjamaah, ada yang sholat berjamaah, sholat berdoa bersama-sama, silakan, boleh. Ada nggak assalamualaikum kanan, assalamualaikum berzikir sama-sama, boleh. Ada assalamualaikum kanan saya berzikir sendiri-sendiri, boleh. Kan itu tidak ada yang salah. Nah, jadi benar kan?
yang kurang benar itu, ya sampai assalamualaikum belum balik. Ini ada zikir, tak berdoa lagi, walaupun hukumnya sunnah. Tapi itu tetap kita, ya walaupun pendek, ya, kita berzikir dan berdoa kesempatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya yang terakhir kita hijrah material, hijrah ekonomi, dari ekonomi lemah menuju ekonomi yang selayak-layaknya. Jadi umat Islam itu sebenarnya tidak disuruh kita miskin, kita disuruh menjadi orang kaya. Ada prinsip orang aja biar janganlah punya ekonomi dunia. Ada itu. Untuk apa mobil mewah? Untuk apa berumah-rumah enak? Kelak mati tidak ada yang dibawa. Itu keliru. Kita kan sudah diajarkan oleh Allah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua. Tidak ada Allah mengatakan ya Allah Tuhanku, menjualah aku kebahagiaan di dunia, di akhirat nanti urusannya. Atau sebagai ya Allah Tuhanku, biarlah aku tidak bahagia di dunia ini, yang penting aku bahagia di akhirat. Tidak ada Allah mengajarkan seperti itu. Bahkan Allah sudah mengajarkan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita dituntut untuk bahagia dunia, untuk bahagia. Yang ada duit, buatlah rumah pandai-pandai, nikmati. Yang ada duit, belilah mobil mewah, nikmati. Apa itu? Kalau kita duit banyak, kita baca bersedekah. Kita beli mobil, baca membantu adik sana yang sebenarnya nak nikah. Yo, bawa mobil aku. Coba kita mobil semua, Pak kami mobil, yang mana aku? Aku kan nak pergi pulau. Ada juga kita, tapi mobil banyak, pakai. Tidak ada istilah itu, tidak ada gunanya itu. Memang tidak ada yang kita membawa juga mata bawa mobil, bawa harta dan. Jadi prinsip kita silakan nikmati dunia ini, nikmati. Tapi jangan kita terlalu cinta dunia melupakan akhirat, itu yang tidak boleh. Gara-gara ngejar harta, bersedekah tidak, pelit setengah mati, tidak pernah semayang lagi, tidak pernah puasa lagi, nah itu yang salah. Jadi kita adalah hijrah dari umat dia. Karena Allah menyuruh kita faida qudiyatis shalat fantasiru fil ardh wa batagu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai sholat, memang asbabun nuzul ayat kan sholat Jumat. Apabila kamu telah selesai sholat nanti, artinya kata Allah jangan bermalas-malasan, sing-singkanlah dengan bajumu fantasiru fil ardh. Bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini. Untuk apa? Wa batagu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi karunia Allah harus dicari. Jangan kita mengharapkan rezeki itu turun dari langit seperti turunnya hujan. Jangan pula kita mengharapkan seperti embun pada pagi. Jadi artinya kita cari. Ya, jadi Allah sudah memberikan, dulu kita cari. Ya, maka kita itu berusaha, berdoa, bertawakal. Jangan tidak berusaha, berdoa baik. Jangan berdoa baik, tidak bertawakal. Berdoa baik, usaha. Sudah apa? Ada pula itu tidak usah berdoa. Kalau aku maupun sawit 100 hektar pasti kaya. Pasti. Oke, silakan berdoa. Akhirnya mumpunlah sawit 100 hektar. Pasti 2 tahun ketemu dengan kawan di sana. Apa ceritanya? Jadi maupun sawit kemarin jadi berapa? 100 hektar. Macam mana? Berhasil. Itulah hasilnya. Lanang kali macam mana? Tidak ada yang berbuah sampai aku. Jadi macam mana? Rugi kan? Nanti kau tahu tidak ada orang ini. Kata kapan lo kalau membuat sawit 100 hektar pasti kaya. Nah kan itu. Belum tentu. Oleh karena itu kita wajib berusaha, tapi kita tidak wajib berhasil. Berusaha, kemudian berdoa, serahkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan iman, dengan hijrah, wajahmu fisabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan diri. Apa kata Allah? Azza darajatan inda Allah. Akan Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Wa ulaika humul faizun. Dan orang itu akan meraih keberuntungan baik di dunia dan beruntung dari akhirat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Ini penyampaian ini hanya motivasi, ya, memotivasi kita.
Jadi kita tidak membahas masalah hukum fikih dan lain sebagainya, tapi kita ini sekedar memotivasi karena ini perubahan tahun dari tahun 1443 dari 1444. Sekiranya demikian ibu-ibu bapak sekalian, apa yang disampaikan waktu sudah ini 30 menit. Ada yang tanya silakan. Buat ini kalau pandang itu ini telah nungguin ada yang tanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah hijrah ini ada yang ingin saya tanyakan sebenarnya Ustaz. Masalah riba. Misalnya kita mau hijrah kan dari yang minjam ke bank ke konvensional. Misalnya mau minjam ke koperasi itu masih ada ribanya. Koperasi kemudian arisan itu kan masih ada potongan-potongan. Iya. Itu masuk riba. Ya. Jadi riba itu artinya bertambah. Nah, kan itu. Jadi artinya bertambah. Nah, sedangkan apa jenis koperasi, jenis bank itu sampai sekarang para ulama masih bersisi pendapat. Ada yang katakan bank itu riba atau tidak. Kalau ini namanya riba pasti haram. Nah, kenapa dia dikelola oleh lembaga, termasuk dengan koperasi tadi. Nah, jadi itu bapak sekalian, walaupun itu bentuk lebih, karena itu ini oleh lembaga, maka memang para ulama masih bersisi pendapat tentang hukumnya. Tapi kalau kita minjam dari Hasan, ini duit 1 juta, kebalikan ya, tidak ini oleh lembaga, oleh koperasi dan sebagainya, itu jelas. Nah, tapi kalau jenis bank, baik bank syariah maupun bank konvensional, itu sampai sekarang para ulama masih bersisi pendapat tentang apakah dia riba, apakah bukan. Nah gitu, kalau namanya riba, bank riba pasti haram. Titik, tidak bisa ditawar lagi. Kalau ulama sudah sepakat seluruh mengatakan bank itu riba pasti haram. Nah, tapi karena ini diputar oleh lembaga untuk kepentingan sesama, nah ini masih sisi pendapat apakah dia termasuk ini. Nah, tinggal kembali ke kita. Kalau kita mengatakan dalam itu riba, jangan minjam ke bank. Nah, kan itu. Andai kata kita minjam pernah menabung ke bank, ada bunganya, jangan ambil. Ya kan itu, jangan ambil. Itu kalau nasi suara kata kalau mau surat aku itu riba itu, tidak mau saya. Nah, itu kalau kita mau ya hijrah, karena itu adalah masih ragu bagi kita. Nah, jadi itu bapak ibu sekalian tentang